Ya Sobat Cuan, saat ini masyarakat masih mengeluhkan tentang harga tiket pesawat domestik yang masih terus mahal dibandingkan dengan tiket pesawat internasional. Bagaimana tidak, harga tiket Jakarta-Yogyakarta jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga tiket Jakarta-Singapura. Kita akan bahas lengkapnya dalam harga tiket pesawat Indonesia termahal kedua di dunia. Kok bisa? Ya, kita ke slide yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan harga tiket pesawat di Indonesia tercatat paling mahal kedua di dunia. Di tingkat global, tingginya harga tiket maskapai udara di Indonesia hanya kalah dari Brasil saja. Sementara di ASEAN, Indonesia adalah negara yang rata-rata harga tiket pesawatnya paling mahal. Menurut pandangan Luhut, mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia disebabkan karena dampak melonjaknya aktivitas penerbangan pasca meredanya pandemi COVID-19. Padahal berdasarkan data IATA atau International Air Transport Association, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada tahun 2019. Nah, kemudian tak hanya itu, Luhut juga maksudnya selain dari Kemenkomarves begitu, rupanya ada kementerian lain yakni Kementerian Perekonomian dan Pariwisata atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini juga buka suara. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, Kemenparekraf ini buka suara soal Kemenkomarves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut harga tiket pesawat Indonesia ini termahal kedua di dunia. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif ahli utama Nianis Caini menyatakan bahwa Kemenparekraf dan sejumlah kementerian lainnya masih melakukan pembahasan terkait masalah mahalnya tiket pesawat di Indonesia. Selain bersama kementerian, Nia menyebut koordinasi yang dipimpin oleh Kemenkomarves juga melibatkan stakeholder terkait termasuk Angkasa Pura. Nia menegaskan bahwa Kemenparekraf berkomitmen terus terlibat dalam menangani masalah harga tiket pesawat yang mahal. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah konsisten mempromosikan rute penerbangan baru. Nah, Nia ini menyatakan bahwa ketika bicara komponen kenapa tiket mahal, itu juga melibatkan berbagai kementerian. Makanya di bawah orkestrasi Kemenkomarves, karena itu juga kebijakan impor, ada kebijakan impor, kemudian soal pajak, kemudian juga mungkin Angkasa Pura, karena ada pajak-pajak yang harus kita bayar, juga pajak PPN. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, harga tiket pesawat Indonesia yang mahal memang akhir-akhir ini dikeluhkan oleh banyak orang. Sehingga Luhut menilai pemerintah harus mencari cara untuk menurunkannya dengan cara mengevaluasi komponen pembentuk harga. Luhut menjelaskan pihaknya menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket. Misalnya dengan evaluasi operasi biaya pesawat. Komponen pembentuk harga yang akan dievaluasi paling awal adalah cost per block hour atau CBH karena porsinya paling besar dalam membentuk tarif. Luhut juga menilai perlu diidentifikasi kembali rincian pembentukannya. Selain itu, ia dan juga pihaknya merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan juga pembukaan lartas barang impor tertentu. Sebab untuk kebutuhan penerbangan porsi perawatannya mencapai 16%. Nah, kemudian Luhut ini juga akan mengevaluasi mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute yang berimplikasi pada pengenaan 2 kali tarif PPN, iuran wajib jasa harja, dan passenger service charge atau PSC bagi penumpang yang melakukan transfer atau ganti pesawat. Nah, adapun mekanisme perhitungan tarif juga perlu disesuaikan berdasarkan dengan biaya operasional maskapai per jam terbang yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan. Lalu akan dievaluasi juga terkait dengan kontribusi pendapatan kargo terhadap pemasukan perusahaan. Diharapkan ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga tarif batas atas. Kemudian Luhut juga melanjutkan bahwa pemerintah akan mengkaji peluang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk beberapa destinasi prioritas. Seluruh langkah tersebut selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan yang akan dievaluasi selama per bulannya begitu setiap bulan. Lantas apa saja faktor yang menjadikan harga tiket pesawat ini menjadi mahal khususnya untuk penerbangan domestik? Kita akan bahas pada slide berikutnya.
Ya, inilah faktor-faktornya di mana menurut beberapa pemberitaan dan juga analisis para pakar, harga tiket penerbangan domestik mahal karena tingginya komponen biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP 2U yang berbeda di setiap bandara komersial tergantung dengan kondisi bandara. Semakin mewah bandaranya, semakin mahal tarif PJP 2U-nya. PJP 2U dibayarkan penumpang melalui tiket. Komponen harga tiket penerbangan sipil terjadwal terdiri dari harga dasar yang berasal dari tarif batas atas atau TBA dan juga tarif batas bawah atau TBB. Tergantung pada jenis pesawat dan juga rute penerbangan. PPN dari Basic Fare, Asuransi Wajib Jasara Harja atau IWJR, PSC dan Fuel Charge. Selain itu masih ada komponen biaya angkutan udara seperti domestik, untuk angkutan udara domestik seperti biaya aftur, biaya perbaikan atau perawatan, profit margin maskapai, biaya sewa pesawat, biaya catering, biaya umum dan organisasi, biaya pemasaran dan penjualan, gaji tetap beserta tunjangan awak pesawat dan teknisi, kemudian juga ground handling, jasa navigasi penerbangan, biaya pelatihan, jasa bandara, landing dan parking fee, dan juga pemakaian pelumas. Nah, TBA mulai dari 2019 hingga sekarang belum berubah atau naik. Sementara hampir semua komponen biaya pengoperasian maskapai penerbangan seperti aftur operasi atau perawatan pesawat dan gaji ini sudah naik. Jadi jangan heran jika hampir semua maskapai penerbangan menggunakan TBA sebagai tarif dasar tertinggi. Bisnis maskapai penerbangan adalah bisnis untung tipis, kalau salah kelola langsung bisa-bisa bangkrut. Nah sekarang mari kita coba hitung penerapan biaya tiket domestik ini bagaimana. Nah jadi sebetulnya ini kita kasih contoh kasus begitu ya, ada maskapai Emprit Airline, rutenya ini CGK, SUP dan CGK. Jadi ada rute bolak-balik begitu ya. Nah menurut KM Perhubungan nomor 106 tahun 2019 ini TBA atau tarif batas atas adalah sebesar 1.167.000 dan tarif batas bawah atau TBB-nya ini adalah 408.000. Nah berdasarkan KM Perhubungan nomor 106 tahun 2019 tarif dasar rute CGK SUB CGK adalah 1.621.000. Nah, ditambah dengan pajak pertambahan nilai atau PPN harga tiket CGK SUB CGK adalah sebesar 11%, yakni Rp174.075. Kemudian total dari PSC di Bandara CGK ini sebesar 288.600 dan asuransi wajib atau IWJR yang tadi sudah kita bahas adalah sebesar Rp5.000. Kemudian untuk fuel surcharge ini adalah sebesar Rp220.090. Nah, maka sehingga perincian perhitungan harga tiket pesawat domestik rute CGK SUB CGK dari perusahaan penerbangan Emprit Airline adalah harga dasar tiket yang dihitungnya ini berdasarkan 1.621.000 atau tarif dasar TBA teratas dikurangi dengan 38.500 diskon Traveloka begitu ya, kita berandai-andai atau berasumsi, kemudian ditambah dengan Rp174.075 yang merupakan PPN 11%, ditambah lagi dengan 288.600 yakni PSC CGK ditambah dengan PSC SUB tambah Rp10.000 ini yang merupakan dua rute CGK dan juga SUB. Ditambah lagi Rp220.090 yang merupakan fuel surcharge. Maka totalnya adalah Rp2.275.265. Ya ini merupakan biaya total yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk terbang pulang pergi. Ya, Sobat Cuan, itulah komponen-komponen yang memberatkan harga tiket pesawat dalam negeri yang berhasil mencetak prestasi salah satu harga tiket pesawat termahal di dunia. Semoga langkah yang pemerintah ambil sebagaimana yang diungkapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan tadi dapat berhasil agar menambah perputaran roda ekonomi khususnya di bidang pariwisata domestik tanah air.